Klip video ini dipersembahkan sebagai penghormatan kepada George the Freight dan Pulau Ambon, salah satu permata di Kepulauan Maluku. Lagu Pulau Ambon yang menjadi latar utama tayangan ini adalah karya George the Freight, maestro yang dikenal sebagai raja tanpa mahkota gitar baja Hawaii. Ia kerap membawakan lagu tersebut bersama kelompoknya, The Royal Hawaiian Minstrels, dengan gaya khas keroncong Hawaii yang begitu melekat pada dirinya. Cuplikan gambar dalam video direkam di Pulau Ambon pada tahun 2006 oleh Ralph Van Sprons. Masa kecil dan bakat musik yang tumbuh alami, George the Freight lahir di Bandung pada 23 Desember 1921 dari keluarga Maluku. Bakat musiknya muncul sejak kecil. Ia gemar menciptakan bunyi dari botol-botol berisi air yang ia pukul dengan besi, lalu menirukan melodi yang ia dengar dari radio atau rekaman Solho PE dan Andy Iona. Dari rekaman itulah ia belajar sendiri memainkan ukulele, alat musik yang kelak mempertemukannya dengan steel gitar, instrumen yang membuat namanya bersinar bak musisi Hawaii sejati. Pada usia 9 tahun, George sudah memainkan steel gitar. 5 tahun kemudian, ketika berumur 14, ia memenangkan kompetisi Hawaiian Little Boys di Batavia. Karena masih di bawah umur, ia tidak menerima hadiah utama, namun kemenangan itu membuat namanya mulai diperhitungkan. Saat berusia 16 tahun, pada 1938, ia membentuk The Royal Hawaiian Quintet, yang setahun kemudian berkembang menjadi The Royal Hawaiian Minstrels. Pada tahun yang sama, kelompok ini terpilih tampil dalam acara Champion of the Archipelago di Surabaya. Menjelang Perang Dunia Kedua, Royal Hawaiian Minstrels menjadi salah satu grup paling populer dan berbayar tertinggi di Hindia Belanda. Namun ketika Jepang menduduki Nusantara dan musik Amerika serta Hawaii dilarang, kelompok ini menyesuaikan diri dengan mengubah nama menjadi Suara Istana dan fokus memainkan musik keroncong. Keluarga, rekaman awal, dan perpisahan pada 8 Januari 1946. Putrinya Elvira Carolina, Wanda, lahir. Ketika Wanda berusia 5 tahun, George merekam lagu Pretty Baby di Batavia, sementara lagu lainnya, Broken Promise, ia nyanyikan sendiri. Pada tahun 1952, pernikahannya dengan penyanyi Joyce Aubrey berakhir. Joyce kemudian pindah ke Belanda bersama Wanda dan bergabung dengan The Mena Moria Minstrels yang dipimpin Rudy Wairata. Perjalanan ke Belanda dan puncak popularitas tahun 1958. George menyusul ke Belanda dengan cara dramatis, menjadi penumpang gelap di kapal MS Johan van Oldenbarneveld. Setelah sempat ditahan di Doetinchem, ia menetap di Den Haag. Ia mendapat kontrak rekaman dari Jan de Winter dan kembali memimpin Royal Hawaiian Minstrels, musik Hawaii, sekaligus Suara Istana, keroncong. Uniknya, mantan istrinya Joyce Aubrey, kini bersama suami barunya Fred Hoogduin, juga ikut bergabung dalam grup tersebut. Musisi lain seperti Bill Thoma dan Eddie Scipio Bloom ikut memperkaya formasi. Putrinya Wanda pun kerap tampil sebagai penari Hawaii dan penyanyi dalam berbagai pertunjukan. Pada tahun 1963, George dan rombongannya menggelar tur bertajuk Honolulu Holiday Show. Tampil di berbagai klub Amerika yang beroperasi di Belanda. Setahun kemudian, ia berangkat ke Amerika Serikat dan sempat tinggal di Hawaii selama 6 bulan, bermain bersama musisi-musisi lokal. Pada 1966, ia turut dalam tur bersama Tillman Brothers ke Jerman, Swiss, dan negara-negara Skandinavia. Pada tahun yang sama, ia juga merekam album dengan orkestra Frank Valdor. Kemudian pada 1969,
George pindah secara permanen ke Amerika Serikat dan menetap di Los Angeles. George DeFreitas wafat pada 19 November 1981. Ia dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park, Los Angeles County, tepat di samping idolanya Sol Ho'opi'i, sebuah kehormatan yang seolah menutup perjalanan panjang seorang musisi yang hidup dalam nafas Hawaii. George DeFreitas dikenal sebagai musisi jenius. Ia menulis puluhan lagu, mahir memainkan terompet, saksofon, gitar, biola, hingga steel gitar, dan menghasilkan lebih dari 65 piringan hitam. Ia dianggap sebagai salah satu eksponen utama gaya Hawaii keroncong, perpaduan khas yang membawanya pada reputasi internasional. Pada September 2010, putrinya Wanda menghadiri Chanos International Steel Guitar Festival di Prancis untuk menerima penghargaan European Steel Guitar Hall of Fame yang dianugerahkan secara anumerta kepada sang ayah. Pada 28 Agustus 2014, LPP RRI Stasiun Ambon mengabadikan nama George DeFreitas sebagai nama auditorium barunya sebagai bentuk penghormatan kepada musisi asli Maluku yang berjasa mengangkat nama Indonesia di dunia musik internasional.